Hey guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. Ya, di video kali ini kita ada update terbaru, masih berhubungan dengan MCU tentunya. Ya, karena memang berita baru-baru ini di luar sana, coba kalian cek YouTube di luar sana, banyak juga yang ngebahas tentang dibatalkannya proyek MCU sesuai dengan pernyataan dari bosnya Disney, yaitu Bob Iger, yang mengatakan mereka harus mengurangi proyek-proyek MCU dan mengutamakan proyek-proyek yang kemungkinan besar akan mendulang keuntungan aja gitu. Nah, kabar ini datang dari akun Lord Daniel RPK, orang dalamnya MCU. Dia bilang kalau ada 3 film MCU yang tidak akan dilanjutkan sequelnya. Yang pertama, Eternals 2 dibatalkan. Yang kedua, Ant-Man 4 dibatalkan. Yang ketiga, Captain Marvel 3 itu dibatalkan juga. Oh my god. Khusus Eternals yang kedua, Kevin Feige itu pengen menggarap dan juga pengen menyelesaikan kisah mereka. Tapi kemudian Bob Iger mengatakan, gue nggak mau melanjutkan ini. Dan ini cenderung bakal gagal juga nanti ke depan. Akhirnya Kevin Feige mengurungkan niatnya. Oh my god. Tapi sekarang kita bahas dulu di Ant-Man keempat dan juga Captain Marvel ketiga. Untuk Captain Marvel 3, gue paham banget kenapa Disney nggak mau melanjutkan film ini. Karena terakhir The Marvel itu kan flop parah gitu ya. Kritikan banyak banget, juga penilaian juga cukup jelek. Padahal gue cukup nyaman sebenarnya dengan filmnya. Untuk sebuah superhero wanita yang dikumpulkan dalam satu film, ini nggak ada agenda apa-apa gitu ya. Ya mungkin yang mengganggu swap gender aja ya di villainnya gitu. Tapi nggak ada masalah, ini namanya film wanita. Beda banget mungkin di agenda-agenda lain, di film lain yang film cowok, tapi di swap jadi cewek, itu kan agak gimana. Kalau ini kan khusus wanita. Dan gue cukup nyaman menyaksikannya sebenarnya. Tapi lagi-lagi ada beberapa kekurangan-kekurangan aja gitu ya. Dan gue cukup setuju dengan khalayak orang yang menilai film ini cukup ya mengecewakan gitu ya. Nah, untuk Captain Marvel 3 sendiri dari segi bisnis, mereka itu hanya meraup keuntungan 206 juta dolar, sedangkan modal mereka untuk membuat film ini adalah 274,8 juta dolar. Artinya film ini boncos, rugi. Nah, akhirnya Marvel dan juga Disney ya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan Captain Marvel ketiga. Sayang sebenarnya, karena kenapa mereka nggak menyelesaikan ke trilogi gitu, tinggal satu lagi gitu ya. Tapi ya dari segi pebisnis memang ini gambling dan agak susah gitu mempertaruhkan karir mereka di ujung tanduk kayak gini. Bukan ujung tanduk ya, karena memang Disney semenjak COVID itu kan kita tahu sini banyak meruginya gitu. Bahkan film-film Disney pun itu kurang peminat gitu. Jadi mereka benar-benar harus ngepres budget juga kayaknya lama-lama. Sekelas Disney loh, akhirnya sekarang mereka mengepres semua film-film yang nggak diperlukan gitu. Di film selanjutnya ada Ant-Man keempat yang dibatalkan juga, dan gue cukup setuju sebenarnya karena memang satu ya Ant-Man sudah trilogi, udah selesai lah, udah 3 film. Kalau mau 4 film cuman Thor mungkin yang sanggup buat Thor keempat gitu. Bakal ada Thor kelima juga gitu karena dia dewa. Kalau Ant-Man kayaknya cukup ya, mending kayak Scott Lang dan juga beberapa karakter Ant-Man tuh masuk ke crossover aja, project-project lain kayak Avengers gitu, boleh lah gitu ya. Tapi untuk Ant-Man kan Ant-Man and the Wasp Quantumania atau Ant-Man ketiga itu kan sebelumnya memang percaya diri banget tuh Marvel, menggadang-gadang kalau film ini akan berhasil sama berhasilnya kayak Avengers Endgame, sama besarnya seperti Avengers Endgame karena mendatangkan sosok Kang yang belum pernah terbayangkan selama ini. Kang versi Emperor, Kang versi jahatnya yang paling kuat, ternyata melempem juga gitu ya, kalah sama semut juga gitu. Dan banyak yang kurang puas dengan cerita tersebut dan akhirnya flop gitu. Di Rotten Tomatoes juga nilainya jelek. Dan akhirnya tidak ada hal yang bisa menguatkan Disney dan juga Marvel untuk melanjutkan Ant-Man yang keempat. Nah, yang agak kita sayangkan dan juga menjadi tema utama di video kali ini adalah Eternals 2. Gue tuh cukup suka sebenarnya sama Eternals 2, tapi disayangkan kalau benar ini dibatalkan, kita nggak bisa melihat nasib dari karakter-karakter ini setelah ending dari Eternals tersebut guys. Termasuk juga dengan Harry Styles sebagai Star Fox, itu terancam dia batal untuk masuk ke MCU. Cuman debut cameo-nya aja kan yang di akhir Eternals itu, yang pertama gitu ya. Dan kalau kita pikir sebagai pengamat Marvel dari fase, dari saga gitu ya, Star Fox ini kan adiknya Thanos. Kalau ingin menghadirkan perjalanan dari Star Fox, tentu harus menghadirkan Thanos juga dong. Sedangkan Thanos ini karakter masa lalu yang udah meninggal juga. Dan tentu kalau dia menghadirkan filmnya, solo movie-nya, mereka harus flashback ke masa lalu gitu ya. Nah, ini yang agak memusingkan untuk Disney dan juga Marvel sebagai seorang pengusaha dan juga pebisnis gitu ya. Urgensinya mereka menghadirkan Star Fox memang jujur belum terlalu penting gitu untuk sekarang gitu. Karena ya sekarang fokusnya ke
Multiverse Saga, Avengers Secret Wars. Star Fox sendiri kan sebagai karakter belum ada desar-desus dan juga kepentingan untuk join di event dari Multiverse Saga ataupun di Avengers Secret Wars. Jadi bener-bener gue yakin bahwa Harry Styles terancam nggak akan hadir lagi di MCU masa depan. Selanjutnya, untuk karakter yang hadir di Eternals 2 ini, itu aktrisnya mahal-mahal semua guys. Kalian lihat ada Angelina Jolie, ada Gemma Chan, ada Richard Madden, ada Kit Harington, ada Salma Hayek, ada Ma Dong-seok, ada Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, dan terakhir ada Harry Styles. Semuanya itu aktor-aktor yang bisa dibilang papan atas kelas A gitu. Kalau menghadirkan mereka, belum lagi ngomongin soal teknis sinematografi, nyewa ini, mungkin seperti ini, studio ini, biaya produksi ini, CGI, tapi kan aktornya juga gila, itu melebihi budget banget gitu ya. Dan masuk akal kalau Bob Iger nggak mau melanjutkan Eternals dulu untuk sekarang, karena memang ya pembayaran artisnya juga sangat mahal gitu ya. Untuk di poin selanjutnya, menurut gua di Eternals yang pertama itu sudah terlalu banyak kontroversi. Apalagi khusus untuk negara-negara yang basisnya keislaman, ketimuran, budayanya tuh nggak sesuai dengan ini. Karena kita tahu sendiri bahwa selama ini Marvel itu semua umur bersahabat dengan anak, sedangkan di Eternal ini sendiri ada adegan Ikarisnya sama Cersei lagi adegan dewasa, kemudian juga ada adegan LGBT di sini, jadi kayak agak kurang cocok untuk budaya timur. Makanya di sini penjualnya kurang masuk untuk Eternal karena memang agenda-agenda yang diselipkan di sini itu terlalu kelihatan dan kita nggak menerima itu semua gitu. Dan bahkan di bioskop kalau nggak salah di-cut juga kan adegan itu kayak. Dan menurut gue ya, saran gue untuk Marvel sebagai film yang untuk anak-anak, tumbuh kembang anak itu jangan dulu dimasukkan adegan yang seperti itu, menurut gue ya. Jangan dimasukkan dulu agenda-agenda seperti itu. Karena yang bisa memilih kehendak masing-masing itu adalah mungkin di atas 17 tahun ke atas gitu ya. Kalau kalian memang mengusung budaya barat gitu. Kalau gue sih enggak ya. Kalau kalian memang mengusung budaya kebebasan, hal-hal yang bersangkutan dengan agenda tersebut berilah untuk rating PG-18 kayak PG-17, meskipun gue nggak setuju ada di sini gitu ya, tapi kalau memang mereka harus menyebarkan di seluruh dunia, itu sih saran gue, karena agenda ini adalah salah satu yang men-trigger film ini menjadi diboykot lah, akhirnya dilarang tayang lah. Di Arab kan itu benar-benar dilarang tayang kan, itu adalah salah satu pasar yang cukup besar untuk Marvel selama ini di Timur Tengah gitu. Jadi kalau mereka masih mengutamakan agenda itu, agak susah untuk menaikkan ini lagi. Jadi saran gue ke depan, Marvel fokus aja dengan cerita, jangan ikut dengan orang-orang kayak, kan gue pernah lihat beberapa agenda-agenda penulis di luar sana, gue sempat baca dan juga dengar gitu ya, mereka itu benar-benar menaikkan hak-hak dari kaum itu, kemudian juga harus memasukkan setidaknya satu unsur seperti itu. Jadi ya nggak cocok untuk budaya kita di timur gitu. Jadi gue sih nggak peduli juga sebenarnya buat teman-teman yang mungkin kayak gitu, itu terserah kalian. Tapi memang untuk anak-anak nih gue sayangkan banget, biarlah mereka memilih setelah 18 tahun ke atas. Mungkin kalau di film-film yang kelasnya Oscar apa gitu ya terserah mereka gitu. Gue juga sering nonton juga gitu, tapi kayak nggak cocok aja untuk di Marvel. Jadi hilangkan dulu agenda itu, termasuk juga dengan dipecatnya Victoria Alonso ya kalau nggak salah, itu kan presiden VFX-nya Marvel, itu kan dipecat gara-gara dia ingin mempertahankan adegan LGBT di salah satu film, gue lupa, dan akhirnya Disney dan juga Marvel memecat beliau ini, dan akhirnya ya sekarang dipecat gitu, karena itu salah satu penyebab gagalnya di bagian Timur Tengah. Salah satu yang dirisaukan ya, khususnya netizen-netizen kita, yaitu agenda-agenda akhirnya membuat isu-isu sana-sini, akhirnya dari mulut ke mulut, akhirnya males ke bioskop, padahal di situ kan udah di-cut juga sebenarnya, tapi akhirnya kan menyebar kemana-mana gitu guys. Dan gue juga kurang setuju dengan pernyataan dari Chris Evans sebagai pemeran Captain America pas dia promo film Toy Story ya kalau nggak salah gitu ya. Dia bilang bahwa itu pemikiran yang ketinggalan zaman lah, itulah. Menurut gue harus menghargai setiap kultur sih. Jadi kalau kalian ada unsur kesana, harus menayangkan film ini di budaya ketimuran, ya mungkin bisa dihapus kayak di ini kayak ya. Itu, tapi jangan tiba-tiba kalian mencak-mencak mana gitu. Jadi kayak yaudah. Dan kita lanjut ke inti dari video kali ini adalah, kalau memang Eternals kedua dibatalkan, artinya kita tidak akan melihat kelanjutan kisah dari Star Fox, dari Harry Styles. Kita tidak tahu lagi kelanjutan kisah dari Cersei, Kingo, Pastos, termasuk juga dengan Black Knight. Tapi mudah-mudahan Black Knight join di Blade ya. Nah,
ada berita terbaru juga dari akun Twitter dari My Time Say Hello. Ini juga banyak benernya nih akun. Katanya Eternals 2 itu akhirnya memang dibatalkan, tapi bukan berarti karakternya nggak muncul di project MCU selanjutnya, tapi justru masuk ke project lain yang tidak ada hubungannya dengan judulnya Eternal. Jadi ya mudah-mudahan kalau itu benar, ya itu solusi terbaik sih, karena memang Kevin Feige kan bakal melanjutkan kisah ini. Dia tertarik dengan dunia dari Eternals ini, apalagi masih banyak tuh bolong-bolong pertanyaan yang belum terjawab di Eternals yang pertama. Salah satunya kayak Tiamut tuh gimana kabarnya, apakah dia masih jadi cosplay patung kapur kayak gitu terus. Emang nggak ada yang sadar Tiamut sebesar itu gitu. Itu kan masih jadi pertanyaan sangat besar. Kemudian juga asal-usul dari Eternal sendiri yang udah ada ribuan tahun sebelum umat manusia itu eksis sendiri kan cukup menjadi pertanyaan besar yang sekarang harus dijawab di proyek film lainnya sebenarnya. Jadi gue menyayangkan karena memang di Eternal tuh adegan favorit gue sebenarnya itu adalah adegan ketika Ikaris melawan Makari. Itu sampai sekarang menurut gue itu adegan superhero tercepat favorit gue selain The Flash ya. Bahkan The Flash gue bisa bilang agak kalah dengan CGI yang ini ya. Mungkin gue paham kalau The Flash kan slow motion karena saking cepetnya jadi slow motion larinya gimana. Tapi kalau adegannya dibuat kayak Ikaris versus Makari itu, wah itu keren banget. Dan gue sayangkan banget kalau nggak ada Eternals yang kedua, ketiga. Tapi dengan catatan nggak ada agenda apa-apa gitu ya. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Kalau kalian suka dengan update kali ini dan pengen tahu update setiap harinya, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.